Tidak ada istilahnya kristenisasi, tidak ada di sini. Tidak ada ya Pak ya? Tidak. Saya nggak pernah maksa untuk menjadi Kristen ya Pak ya? Tidak pernah. Di sini tidak sama sekali kita memaksa Islam untuk menjadi Kristen gitu, enggak ya Pak ya? Bahkan kita sendiri kan memberikan peluang kepada, artinya berkembangnya agama Islam di sini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik. Kita masing-masing, kita negara Pancasila. Sekali lagi saya mau katakan, negara Pancasila itu memang mempunyai hak yang sama untuk beribadah. Untuk memilih juga terserah orangnya masing-masing. Atas Kristen juga? Iya. Pendatang atau warga asli? Warga asli. Nah Bapak waktu mau masuk Kristen itu diiming-imingi supermi atau beras nggak kan? Katanya beritanya kayak gitu tuh. Enggak. Emang keinginan pribadi? Iya, enggak diiming-iming, misalkan dibantu oleh orang Kristen bisa supaya masuk Kristen, enggak. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin dihebohkan dengan suatu berita bahwa di Cianjur itu terjadi kristenisasi massal, satu kampung masuk Kristen. Dan teman-teman sekalian juga ini sebenarnya dibahas oleh channel Muslim, yaitu Ayah Sofyan. Dan hostnya di situ adalah Ustadz Agustan almarhum yang mengkentuti Alkitab ya. Nah teman-teman sekalian, dia katakan bahwa terjadi kristenisasi di sana, bahkan terjadi toleransi overdosis. Nah, seperti apa videonya? Kita cek terlebih dahulu berikut ini. Nah, jadi saudara, kurun waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada gereja, 3 gereja. Ya. Coba diingat lagi, bener 3? Benar. Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama? Lama. Kalau menurut sejarah, lama ini mulai zaman Belanda atau bagaimana? Ada yang zaman Belanda gereja Protestan. Zaman Belanda itu di Palangon. Palangon itu mana sih? Di sebelah Celincing. Jadi ini masih ke sana atau? Masuk ke sana. Oh, itu masih ada banyak gereja lagi di dalam. Oh, ini memang wilayah Kristen ya ke sana? Wilayah Kristen. Iya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Nggak ada. Anjengan di sini? Nggak ada. Kiai di sini? Nggak ada. Ustadz di sini? Nggak ada. Saudara catat ya, ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam kepada umat yang lain. Bayangkan ya, umat Islam dicuci otak, dimurtadkan, tidak ada yang bertindak, saudara. Ya. Tadi dapat informasi satu orang ya, Pak Wahyu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya dari Ko Agustan, dan dia wawancarai seorang Ahmad. Sebenarnya orang tua ini juga sebenarnya teman-teman sekalian si mu'alaf ya, di videonya itu dikatakan baru 2 tahun jadi Kristen ya. Jadi ya walaupun bicaranya gagap ya, tapi dijadikanlah sebagai alat oleh Ustadz Agustan pada waktu itu, dan juga Ayah Sofia ya, channel Ayah Sofia ini. Untuk apa? Untuk membuat sebuah berita bohong tentang kampung Kristen ya di Cianjur, teman-teman sekalian. Palanglongan kah? Ya, nanti kita akan dengarkan bersama. Ada satu anak Tuhan yang kemudian langsung ke TKP gitu ya, langsung ke kampung Kristen tersebut untuk wawancarai orang-orang setempat. Bagaimana sih sebenarnya, apakah terjadi kristenisasi atau tidak ya? Jadi Agustan memang di sana menarasikan bahwa terjadi kristenisasi yang besar-besaran di sana, dan kemudian juga terjadi toleransi yang overdosis ya. Memang aneh sekali teman-teman sekalian ya. Maka saya tidak komen itu karena saya pernah bahas, tapi kali ini kita langsung saja melihat kebenarannya melalui satu video berikut ini. Dan punten Bu, ini yang pendetanya di mana ya tinggalnya ya? Ada di belakang. Oh, ada di belakang. Sini kampungnya semua Kristen Bu? Ya. Oh, nggak ada Muslim sama sekali? Ada, tapi kebanyakan Kristen ya? Tapi masjid di area sini juga ada masjid? Oh ada ya, berarti hidup berdampingan ya Mbak ya?
Oke, makasih. Oke guys, ini dia gerejanya ya, bangunannya autentik Belanda banget. Shalom Pak. Shalom. Ini Pak pendetanya bukan ya? Bukan, saya majelis. Oh, sejarahnya. Kenapa di sini sebut kampung Kristen gitu Pak? Ya, berawal dari Sending ya. Sending datang ke sini. Sending itu siapa? Sending itu pengabar Injil dari negeri Belanda. Nah, memboyong masyarakat dari Cikembar asalnya, lalu dibawa ke sini untuk pengungsian secara secara massal gitu ya. Nah, lalu mendirikanlah gereja di sini. Orang-orang Kristen dibawa ke sini gitu ceritanya ya. Terus kenapa jadi bertambah banyak Pak ceritanya di sini gimana? Mereka ikut dengan keluarganya. Oh, karena mungkin punya anak, punya cucu, jadi banyak banget gerejanya di sini penduduknya. Mbak Cianjur kemarin, apakah kampung ini ada kerusakan nggak? Cuma 2 rumah kerusakan kecil. Halo, siapa ini? Albert, Mas. calon pendeta. Oh, calon pendeta. Pendeta di sini. Oke. Pendetanya aja ganteng ini. Nah, ini juga ada kayak ruang gini nih. Ini apa nih? Ini aula ya? Oh, ini gede sekali, Tapi Pak. aula selama COVID berlangsung, aula ini menjadi Gereja teratur jarak. Tidak ada istilahnya kristenisasi, tidak ada di sini. tidak ada ya Pak ya? Saya nggak pernah maksa untuk menjadi Kristen ya Pak ya? Tidak pernah di sini. Tidak sama sekali kita memaksa Islam untuk menjadi Kristen gitu enggak ya Pak ya? Bahkan kita sendiri kan memberikan peluang kepada artinya berkembangnya agama Islam di sini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik. Kita masing-masing, kita negara Pancasila. Sekali lagi saya mau katakan negara Pancasila itu memang mempunyai hak yang sama untuk beribadah. Untuk memilih juga terserah orangnya masing-masing. Tas gerejanya bisa berapa orang nih Pak? Ini masuk di angka 400. Jemaatnya ada segitu? Lebih. Wow, luar biasa. Karena diiming kekayaan. Jadi dia udah jadi masuk Islam, tapi diiming sawah, balik lagi ke Kristen. Oke, ini ada bapak-bapak nih. Bentar Pak. Ya. Pak, namanya siapa Pak? Pak Saryadi. Kristen juga? Ya, Pendatang atau warga asli? masuk asli. Nah, Bapak waktu mau masuk Kristen itu diiming-imingi supermi atau beras nggak kan? Katanya beritanya kayak gitu tuh. Enggak. Emang keinginan pribadi? Iya, enggak diiming-iming, misalkan dibantu oleh orang Kristen bisa supaya masuk Kristen, enggak. Oke deh, kita mampir ke warung sini. Ini warung apa ini? Ini sih. Ini warung atau apa ya? Ini mah warung gereja buat hiburan aja, Pak. Oh, warung gereja buat hiburan. Oh, namanya siapa Pak? Pak Yudidoyo. Pak Yudi Pak Stefano. Pak, Bapak asli warga sini? Asli Asli. Agamanya? Kristen. Oh, Kristen juga. Ditanya gimana Pak bisa jadi Kristen? Dipaksa? Diiming-imingi beras? Katanya ada berita kayak gitu. Bener nggak tuh? Enggak, kita Enggak. kita dari bayi. Oh, dari bayi. Orang tua Bapak berarti juga udah Kristen duluan. Dari Wah, ini ada roti nih. Jadi, ini Bu, roti apa nih, A? Roti tawar ya? Nggak pakai coklat? Enggak. Ini biasanya kalau orang Kristen, biasanya kalau minggu pertama dia ada perjamuan kudus ya. Mas, di sini yang paling cantik ada nggak? Banyak, semua cantik di sini. Oh, semua cantik? Wah, berat ini. Yang mana Mas rumahnya yang paling cantik? Mau aku interview. Semuanya cantik. Ya udah deh, aku coba muter dulu di sini. Bu, kalau Kampung Palalangon ini sampai berapa jauh lagi? Kalau ke sana berapa jauh lagi? Ada setengah kilo ya? Kalau yang belok kiri sini berapa jauh lagi? 1 kilo. Luas juga ya? Luas. Bapak selama di sini ada pemaksaan atau iming-iming beras buat masuk Kristen nggak? Nggak ada. Emang dari kecil. Bapak Kristen tapi? Iya. Oh ya. Guys, kita tanya tukang angkot ya. Pak, ini angkotnya mau kemana Pak? Mau ke gereja. Oh, mau ke gereja. Loh, ini agamanya Kristen juga? Iya. Kristen sejak lahir atau Sejak lahir. warga asli sini ya? Iya. Kita ketemu Teteh. Namanya siapa Teh? Ririn. Oh ya. Teteh asli orang sini bukan? Bukan. Pendatang juga? Ya, saya dari Sulawesi, suku Toraja. Toraja. Iya. Kenapa bisa sampai sini Teh? Karena orang tua nikah sama orang sini, terus saya pindah juga ke sini. Oke. Udah berapa tahun tinggal di sini? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oh, Kristen gitu aja Kalau ya. Palalangon ini disebut kampung Kristen. Kenapa? Karena di sini lebih banyak Kristen. Tapi kalau udah lewat dari Palalangon, misalnya di kampung sebelah kan itu namanya Calincing. Nah, itu kebanyakan Udah Muslim. Muslim. Di situ. Di kampung sebelah sini juga kebanyakan Muslim, tapi masih berbaur sama Kristen. Kalau di sini nggak ada Muslimnya? Kalau Palalangon ada Muslimnya, tapi lebih banyak yang non Muslim. Oke, makasih ya Kak. Ini kita ketemu Mas. Mas, kalau di sini ajan ada ya? Kedengeran Ada ya? azan Ini kebetulan. udah mau jam 6 ya? Kebetulan masjidnya masih sebelah sana Kak, besar juga. Kakaknya mau sholat? Enggak sih, Anda itu yang datang ke sini. Oke, kalau dari sekilas, jadi GKP Jemaat Palalangon ini
peninggalan zaman Belanda. Malahan ada lonceng kita yang besar di sini. Ada lonceng teng-teng gitu. Iya, teng-teng itu peninggalan Belanda, masih peninggalan Belanda. Terus? Itu. Nah, dari sana warga sini udah ada dulu belum? Warga sini udah ada. Tapi Muslim semua? Enggak, Kristen. Loh, warga sini juga aslinya Kristen? Bukan Muslim disuruh jadi Kristen enggak? Enggak. Oh, berarti waktu bule datang ke sini itu warga sini juga udah Kristen ya? Warga sini udah Kristen, Pak. Dari lahirnya. Oke guys, ini jam 6. Tuh di sini terdengar azan maghrib ya. Tuh, jadi sebenarnya di sini tuh adem-adem aja. Jadi kalau kalian dengar berita tentang yang kristenisasi segala macam itu jangan dipercaya. Nah, teman-teman sekalian, itulah kebenarannya ya. Jadi langsung datang ke kampung Kristen. Jadi memang mereka notabene-nya udah Kristen dari zaman Belanda. Dan itu kampung Kristen dikasih nama karena mayoritas Kristen. Apakah ada Islam di sana? Ya, ada Islam. Justru terjadi toleransi. Ya, siapa yang bertoleransi? Yaitu orang-orang Kristen dengan menghargai agama yang masuk. Ya gitu, sekalipun itu kampung mereka kampung Kristen, tapi orang-orang Islam ternyata ada di dalamnya. Bahkan ada musola atau ada masjid sekitaran. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kalau mau dibilang toleransi overdosis tadi, itu sebenarnya orang-orang Kristen yang melakukannya, bukan justru orang Islam. Tetapi apapun itu, narasi Ustadz Agustin almarhum ya, itu memang tidak bagus teman-teman sekalian. Memang orangnya sudah tidak ada, tapi videonya itu berdampak buruk ya terhadap toleransi yang ada di kampung Kristen ya, dimana dia sendiri dengan channel Ayah Sofia datang di sana dan bangun hoax ya, yang memicu kemarahan daripada kaumnya ya, sehingga teman-teman sekalian ya orang-orang Kristen di sana artinya terancam punah ya, nilai toleransi jadinya gara-gara narasi yang dibangun oleh channel Ayah Sofia. Maka teman-teman sekalian, sebagai pesan saya, mari kita berhati-hatilah ya, jangan sampai mudah percaya dengan berita-berita yang dibangun oleh orang yang tidak jelas gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.